Soal jawab edisi Ramadan 1445 Hijriah, hari ke-14 Ramadan bertepatan dengan 25 Maret 2024 Masehi. Soal ke-21. Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah menjaga Ustaz dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Afwan, Anda mau bertanya, apakah sahih hadis tentang qunut witir di sholat tarawih? Jikalau sahih, kapan mulai dibaca? Jazakallahu khair Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa yang dipertanyakan oleh saudara kita dari satu soal, pada hakikatnya ada dua soal. Soal yang pertama tentang masyru'iyati du'a kunutul witr. Dan yang kedua, kapan dipraktekkan di dalam salat tarawih. Maka jawaban yang pertama, apakah disyariatkan pada salat tarawih ataupun salat malam doa dari kunutul witr? Maka jawabnya na'am, telah disyariatkan permasalahan kunut dari doa kunut al-witr. Dan hadis yang paling kuat dan dijadikan pendalilan oleh para ulama adalah hadis Al-Husain ibni Ali radhiyallahu anhuma, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Abu Ya'la serta Ibnul Jarud di kitabnya Al-Muntaqa, Imam Ibnu Huzaimah di sahihnya. Kulluhum min tariq, semuanya bertumpu jalannya kepada Abi Ishaq As-Sabi'i an Buraid ibni Abi Maryam an Abil Hawra qala Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimat aquluhunna fi qunutil witri. Kemudian dibaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman tawalait wa barik lana fiman tawalait wa barik lana fima a'tait. Dan lafaz-lafaz yang seperti ini banyak disebutkan di dalam jalan-jalan yang lain. Maka hadis ini mahaluh. Maka hadis ini barakallahu fikum semua rijalnya thiqat kecuali Abu Ishaq As-Sabi'i, dan di riwayat yang kita sebutkan tadi telah beran'anah an Buraid ibni Abi Maryam, dan dia mudallis dan telah melaksanakan an'anah, namun tidak berpengaruh di sini karena telah datang jalan yang lain yang mana Abu Ishaq As-Sabi'i lahu mutaba'ah, diikuti oleh anaknya. Siapa anaknya? Yunus ibni Abi Ishaq, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnul Jarud dari jalan Yunus ibni Abi Ishaq an Buraid ibni Abi Maryam an Abil Hawra anil Hasan ibni Ali, yang lafadznya sama. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimat aquluhunna fi qunutil witr. Maka di sini jalan Yunus anaknya Abu Ishaq As-Sabi'i menjadi pendamping dari bapaknya. Maka dua jalan yang meriwayatkan dari Buraid ibnu Abi Maryam dan meriwayatkan dari Abil Hawra, kemudian meriwayatkan dari Al-Hasan ibni Ali, bahwa Nabi mengajari kami kalimat yang kami pergunakan dibaca di kunutul witr. Ini lafadznya. Sehingga lafadznya jelas bahwa kalimat yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait
wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait, dan yang lainnya, bahwa lafaz ini adalah lafaz kata Hasan ibnu Ali, cucunya Nabi, lafaz yang Nabi mengajarkan kepadaku untuk apa? Aquluhunna fi qunutil witri. Awas, garis atas lafaz ini, aquluhunna fi qunutil witri, di mana aku membacanya di qunut al-witr. Ini wajah pendalilannya. Dari mana jalannya tadi? Dari dua rawi. Pertama Abu Ishaq As-Sabi'i, imam, dan diikuti oleh anaknya Yunus, anaknya Abu Ishaq As-Sabi'i. Keduanya meriwayatkan dari Buraid ibnu Abi Maryam, dari Abil Hawra, dari Al-Hasan ibni Ali. Inilah madarus sanad. Maka dari sini sanadnya jelas sahih. Maka kalimat kunutul witri, perlu diketahui di sini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka telah menyelisihi Syu'bah ibnul Hajjaj, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, di mana Syu'bah meriwayatkan dari Buraid ibni Abi Maryam, dari Abil Hawra, dari Al-Hasan ibni Ali, di mana Al-Hasan ibni Ali mengatakan, yu'allimuna hadad du'a, Allahumma hdini fi man hadait, walam yadkur al-qunut fil witr. Maka Imam Syu'bah meriwayatkan dari Buraid ibnu Abi Maryam, dan ini madarul hadis, dari Abul Hawra, dari Al-Hasan ibni Ali, tidak disebutkan fi qunutil witr. Hanya disebutkan Nabi mengajariku doa kunut saja, tanpa disebutkan kunut al-witr. Maka dari periwayatan ini, maka terjadi ikhtilaf di kalangan para muhaddisin. Maka dari sebagian muhaddisin, ada yang mengatakan riwayat Syu'bah lebih kuat daripada periwayatan Yunus dan Abi Ishaq. Maka dari sini mereka mengatakan yang rajih riwayat Syu'bah. Maka kalau begitu, di sini tidak ada lafaz kunut al-witr. Adapun yang kedua, berpendapat seperti para muhaddisun yang lain, maka riwayat ini sahihah. Karena apa? Karena periwayatan Yunus, dia saduq hasanul hadis, ditambah dengan periwayatan bapaknya Abu Ishaq As-Sabi'i, maka menjadi kuat. Maka hadis ini bisa dijadikan pendalilan. Maka hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan para ulama yang lainnya. Maka wallahu a'lam, yang rajih bahwa riwayat dari Hasan ibnu Ali, alamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimat, yang rajih lafaz aquluhunna fi kunutil witr, tu'tabar ziyadah thiqah makbulah. Maka riwayat ini di ilmu mustalah termasuk kepada tambahan lafaz yang bisa diterima. Karena Yunus meskipun saduq hasanul hadis, maka dia mutabaah untuk bapaknya yang imam namun mudallis. Dan sebagian ulama yang mendhaifkan riwayat ini dan menguatkan riwayat Syu'bah, sehingga mereka mengatakan kita tidak membaca kunut witr karena yang rajih tidak ada lafaz
kunutul witr pada riwayat Syu'bah. Di antaranya mereka seperti Ibnul Mulakkin mewahamkan riwayat Hasan ibni Ali dari kakeknya. Maka Hasan ibnu Ali, anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucunya Nabi, disebutkan dia masih kecil. Maka bagaimana dia meriwayatkan dari hadis ini? Maka kita jawab bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Hasan ibnu Ali dan usia beliau sekitar 8 tahun. Maka telah meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi, para sahabat usia 8 tahun. Apalagi hadis ini hadis yang sangat mudah. Hanya lafaz Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Maka periwayatan Al-Hasan ibni Ali bisa diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena usia 8 tahun sudah bisa seseorang untuk menghafalnya. Seperti kita di sini. Di antara kita ada yang 8-9 tahun menghafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Iya apa tidak? Begitupun Hasan ibnu Ali. Di saat diajari oleh Nabi, dia hafal. Dan meriwayatkan setelah dia dewasa, maka tidak diragukan lagi bahwa dia hafal dari Nabi. Dan begitupun telah datang jalan yang lain selain dari Yunus dan Abu Ishaq As-Sabi'i. Jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dari jalan Yahya ibni Abdillah ibni Salim an Musa ibni Uqbah an Abdillah ibni Ali anil Hasan ibni Ali. Lihat jalannya lain sekarang. Lafadznya sama. Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haula al-kalimat fil witr. Haula al-kalimat fil witr. Maka ini pun mutaba'ah. Bahwa kalimat Allahumma hdini fiman hadait. Wa barik li fiman a'tait. Wa tawallani fiman tawallait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innahu la yadhillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini lafadznya datang dari jalan yang lain meskipun di sanadnya dhaif. Tadi riwayat Nasa'i di sanadnya meskipun dhaif karena Yahya ibni Abdillah ibni Salim tidak mendengar dari Abdillah ibni Ali ibni Husain ibni Ali. Maka telah didhaifkan riwayat ini, namun meskipun riwayat ini dhaif bisa menjadi mutaba'ah dari riwayat Abu Ishaq As-Sabi'i dan juga Yunus ibni Abi Ishaq yang tadi. Dan begitu pun telah datang dari syawahid, memakna syawahid para sahabat yang lain. Kalau tadi sahabatnya siapa? Al-Hasan ibnu Ali. Maka telah datang dari sahabat yang lain seperti dari Ibni Abbas dan Muhammad ibnu Ali, yang mana diriwayatkan oleh Abdul Razak dari jalan Ibnu Jurayj, akhbarani man sami'a Ibni Abbas, bahwa dulu Nabi Muhammad SAW yaknutu bihaula al-kalimat fil witr bil-lail. Maka dari Ibni Abbas disebutkan bahwa Nabi membaca kalimat tadi, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, haula al-kalimat fi salati al-witr bil-lail. Ini riwayat dari Ibni Abbas. Dan sanadnya mahaluh. Tadi saya sebutkan an Ibni Jurayj qala akhbarani man sami'a an Ibni Abbas. Mahaluh. Dhaif limada? Fihi rajul mubham.
Kata Ibnu Juraij, aku mendengar dari orang yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Siapa orang yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas? Tidak disebutkan namanya. Maka di sini sanadnya dhaif dikarenakan mubham. Maka al-khulasah, meskipun sanad ini dhaif dari Ibnu Abbas, namun bisa menguatkan riwayat Al-Hasan ibni Ali yang terdahulu. Maka riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Ali, riwayat Al-Hasan ibni Ali dan juga mutabaah yang kami sebutkan sebelumnya, maka semuanya menunjukkan tentang sahihnya riwayat tambahan kunutil witr. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita tentang sahihnya lafaz kunut al-witr. Sesuai dengan hadis Al-Hasan ibnu Ali tadi, alamani Rasulullah, Nabi Muhammad mengajari aku, Allahumma hdina fiman hadait, dan seterusnya, fi kunutil witr. Dari riwayat Abi Ishaq dan juga Yunus anaknya, dan kemudian juga dari riwayat yang lain yang munqati', dan kemudian dari Syahid Ibni Abbas yang dhaif juga. Maka di sini saling menguatkan, bisa kita terima riwayat fi kunutil witri. Maka setelah selesai dari pembahasan kita soal yang pertama, kesimpulannya bahwa doa Allahumma hdina fiman hadait itu sabit digunakan dalam sholat tarawih, karena sholat witir ada pada sholat tarawih. Maka tidak apa-apa imam untuk melaksanakan kunut di dalam witirnya di sholat tarawih. Sekarang ada pertanyaan.